Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dan dari komunitas SCY Provinsi Alat Sukarami, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menjadi berkat bagi sesama. Seorang perempuan berkulit hitam bernama Rosa Parks memberikan inspirasi bagi Martin Luther King untuk memulai gerakan anti-rasial di Amerika Serikat. Suatu hari Rosa Parks naik bis kota di kota Georgia, Amerika Serikat. Ia duduk di bagian depan dari bis itu. Biasanya di bagian itu hanya dikhususkan bagi para penumpang berkulit putih. Mereka yang berkulit hitam tidak boleh menempati tempat duduk di bagian depan. Salah seorang polisi berkulit hitam memerintahkan Rosa Parks untuk pindah ke belakang. Bagian ini dikhususkan bagi kaum kulit hitam. Namun Rosa Parks menolak perintah itu. Baginya semua orang memiliki hak yang sama. Ia tidak mau memberikan tempat duduk itu kepada seorang penumpang kulit putih yang terpaksa berdiri. Akibatnya, ia dipaksa turun dari bis oleh polisi. Dengan hati getir, Rosa Parks pulang ke rumahnya. Ia tidak ingin melihat rasialisme menimpa dirinya dan kaumnya. Ia ingin rasialisme segera lenyap dari negerinya. Beberapa hari kemudian ia melapor peristiwa itu kepada Martin Luther King, seorang pendeta muda. Peristiwa itu kemudian menjadi gerakan anti-rasial terbesar di Amerika Serikat di tahun 1960-an. Bagi Martin Luther King, penindasan terhadap kaum minoritas tidak sesuai dengan maksud Tuhan yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan sama hak dan martabatnya. Tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain. Berkat usaha-usaha kesetaraan hidup ini, akhirnya kini bangsa Amerika saling menghargai. Tidak terjadi lagi rasialisme. Rasialisme itu suatu bentuk penolakan terhadap sesama. Artinya, orang bukan hanya sekedar menolak sesama, tetapi juga menolak Tuhan yang sudah menciptakan manusia itu. Akibat dari penolakan itu adalah terjadinya penindasan terhadap sesama manusia. Ada orang yang harus mengalami penderitaan karena penindasan itu. Dalam dunia kita sekarang ini masih ada banyak orang yang mengalami penderitaan karena penindasan dalam berbagai bentuk. Kita ambil saja contoh korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam negara kita. Anggaran belanja yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat itu dipakai oleh segelintir orang saja. Akibatnya, jutaan masyarakat mengalami penderitaan. Proyek jalan untuk mengatasi isolasi semestinya diselesaikan, tetapi terkatung-katung karena dana yang menguap entah kemana. Masyarakat tidak bisa menjalankan roda ekonominya dengan baik. Akibatnya, penghasilan mereka tidak bisa dibawa dan dijual di kota. Kemiskinan kemudian menjadi bagian dari hidup mereka. Sebagai orang beriman, kita tentu ingin hidup damai dan tenang bersama sesama. Kita tidak ingin ada sesama kita yang menderita sebagai akibat ulah kita. Karena itu marilah kita berusaha untuk terus-menerus berlaku baik terhadap sesama. Dengan demikian hidup kita dan sesama dapat menjadi berkat bagi yang lain.
Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.